Mendengar nama Chernobyl, maka ingatan kita akan sebuah ledakan nuklir yang begitu hebat dan sangat mematikan. Ya, Chernobyl adalah sebuah reaktor nuklir yang ada di Pripyat, Ukraina, Uni Soviet. Nama Chernobyl menjadi sangat terkenal hingga hari ini karena reaktor tersebut meledak dan menjadi kecelakaan reaktor nuklir paling buruk dalam sejarah. Pada 26 April 1986 pukul 1.23 pagi, reaktor yang ada di pembangkit listrik tenaga nuklir itu meledak. Ledakan itu bukan hanya menciptakan kebakaran besar, tetapi juga menyemburkan radioaktif. Karena ledakan itu, ribuan penduduk di sana terpaksa diungsikan agar terhindar dari radioaktif yang terus menyebar. Pada mulanya, pemerintah Uni Soviet menyangkal adanya ledakan tersebut, tetapi akhirnya mengakui setelah terlihatnya awan yang mengandung bahan radioaktif di angkasa, dan menyatakan bahwa ledakan itu terjadi karena adanya kesalahan teknis. Aktivitas pusat nuklir Chernobyl akhirnya dihentikan untuk sementara waktu. Kemudian setelah runtuhnya Soviet, pemerintah Ukraina memutuskan penghentiannya secara total pada Desember 2000. Pemirsa, berikut ini akan kami tayangkan beberapa fakta menarik tentang Chernobyl yang telah berhasil Spotlight rangkum khusus untuk Anda pemirsa setia Spotlight. Selamat menyaksikan. Nama Chernobyl dipercaya berasal dari kata Chernobyl yang berarti mugwort yang merupakan rumput berwarna hitam. Kata Chernobyl sendiri merupakan kombinasi dari kata chorny yang berarti hitam dan bilia yang berarti batang rumput. Di sini secara literal berarti rumput hitam atau batang hitam, mengacu pada tanaman mugwort yang dalam bahasa Latin bernama Artemisia vulgaris. Kota Chernobyl terletak di Kiev Oblast, Ukraina yang berbatasan langsung dengan Belarus. Kota ini telah menjadi pusat administratif dari distrik Chernobyl sejak 1932. Kota ini terpaksa dikosongkan pada 1986 karena bencana Chernobyl pada pembangkit tenaga nuklir Chernobyl yang terletak 14,5 km di barat laut kota. Pembangkit nuklir itu sendiri berada dalam distrik Chernobyl. Tetapi untuk memfasilitasi tempat tinggal bagi para pekerja pembangkit nuklir, maka dibangun kota kembaran bernama Pripyat dekat dengan pembangkit nuklir tersebut. Menurut International Nuclear Event Scale (INES), insiden Chernobyl termasuk dalam bencana buatan manusia terbesar sepanjang masa. Tak tanggung-tanggung, INES menempatkan peristiwa luar biasa tersebut pada level 7, yang berarti ini adalah peristiwa besar yang berdampak luas pada kesehatan dan lingkungan. INES adalah alat untuk menginformasikan pada publik tentang masalah keamanan dari kejadian dan kecelakaan nuklir dan radiasi, tetapi khusus hanya untuk peristiwa yang terjadi akibat kesalahan manusia. Untuk menentukan besarnya suatu kejadian nuklir, INES menetapkan skala pada 7 level. Level 1-3 termasuk dalam kejadian biasa, dan level 4-7 merupakan bencana. Pripyat di Ukraina tadinya menjadi tempat tinggal para pekerja di PLTN Chernobyl bersama keluarganya. Namun setelah terjadinya bencana maha dahsyat tersebut, 50.000 penduduk kota yang kini menjadi kota hantu itu dievakuasi dalam sebuah operasi pemerintah besar-besaran. Lebih dari 25 tahun ditinggalkan, Pripyat masih tetap kosong karena tak ada yang kembali. Michael Day, seorang air traffic controller asal Inggris yang hobi fotografi, memutuskan untuk terbang ke Pripyat dan mengabadikan situasinya saat ini. Dari beberapa fotonya yang dilansir Daily Mail, terlihat sisa-sisa kehidupan di tempat ini. Seperti surat kabar yang masih tergeletak di lantai, mungkin dilemparkan oleh pembacanya karena kaget mendengar bencana Chernobyl. Daftar pasien dan jadwal dokter di sebuah rumah sakit masih terpampang. Tampak obat-obat berserakan, penutup sepatu tergeletak di sebuah toko, sementara gawang tua tampak berdiri di sebuah lapangan indoor. Bagi orang yang berkunjung, mereka dikawal, dan segala macam yang berasal dari Pripyat tak boleh diambil karena khawatir akan terjadi kontaminasi radiasi. Meski beberapa hewan dan seniman grafiti terkadang menyusup ke dalamnya. Daerah tetangga selalu terkena dampak dari bencana ledakan nuklir, khususnya Belarusia. Berada hanya 10 mil jauhnya dari pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, para ilmuwan memperkirakan bahwa negara yang terkepung daratan ini telah menerima 70% dari kontaminasi ledakan nuklir Chernobyl. Akibatnya 1/5 dari lahan pertanian di Belarusia terkontaminasi dan ratusan ribu warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah. Ribuan orang juga terjangkiti oleh berbagai penyakit mematikan, mulai dari leukemia, kanker tiroid, hingga penyakit kardiovaskular. Sampai saat ini Belarus telah kehilangan lebih dari 235 miliar dolar Amerika atau 2,291 triliun rupiah pendapatannya per tahun,
sebagai akibat langsung dari bencana Chernobyl. Bahwa tingkat radiasi di dalam gedung reaktor diperkirakan sebanyak 5,6 ronsens per detik atau 1,4 miliampere per kilogram. Artinya sama dengan terkena lebih dari 20.000 kali röntgen per jam. Bahan radioaktifnya 400 kali lebih banyak daripada efek radioaktif yang dihasilkan bom atom Hiroshima. Hal ini jugalah yang membuat sang kepala kru reaktor Chernobyl bernama Alexander Akimov tewas karena paparan radiasi 3 minggu karena tetap tinggal di gedung sampai pagi bersama rekan-rekannya saat ledakan terjadi. Dengan dahsyatnya dampak yang diakibatkan dari bencana Chernobyl, ledakan pembangkit nuklir Chernobyl dinobatkan sebagai kecelakaan termahal di dunia. Bayangkan, peristiwa itu merugikan hingga lebih dari 200 miliar dolar Amerika atau setara 2.000 triliun rupiah itu, termasuk pembersihan, transmigrasi, dan kompensasi kepada para korban. Padahal biaya pembuatan wadah penanaman nuklir Chernobyl yang terbuat dari baja hanya 2 miliar dolar saja tidak sesuai standar. Kecelakaan secara resmi dikaitkan dengan adanya kesalahan operasional yang melanggar prosedur dan standar yang diperlukan untuk syarat keselamatan. 50% dari luas wilayah Ukraina merasakan dampaknya. Lebih dari 200.000 orang terpaksa diungsikan ke tempat tinggal sementara, 1,7 juta orang yang secara langsung terkena dampak bencana. Kematian dikaitkan dengan Chernobyl, termasuk orang-orang yang mati karena kanker pada beberapa tahun kemudian, diperkirakan ada 125.000 jiwa. Hingga saat ini, menurut studi yang dilakukan oleh Forum PBB untuk Chernobyl, Belarus, Ukraina, dan Federasi Rusia masih membayar tunjangan pada sekitar 7 juta orang yang terkena dampak dari bencana. Penelitian ini juga mengklaim bahwa 5% sampai 7% dari pengeluaran tahunan pemerintah Ukraina masih dianggarkan untuk korban Chernobyl. Meskipun pembayaran tersebut sedikit berkurang dalam beberapa tahun terakhir, tunjangan itu tak mungkin dihapuskan secara penuh dalam waktu dekat. Perjuangan mencegah kebocoran radiasi lebih lanjut yang bisa menyebabkan maha bencana, melibatkan lebih dari 500.000 pekerjanya dan menelan 18 miliar rubel, menyebabkan perekonomian Uni Soviet pincang. Demikian pemirsa beberapa informasi dan fakta menarik tentang Chernobyl. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa mengerikan Chernobyl. Semoga saja hal ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.